Oke. Nah, kalian bisa tahunan bisa beli bulanan. Nah, tapi ini harganya kan 130.000 ya. Tapi ingat ini buat satu orang aja gitu. Nah, kalau misalkan kita nambah empat, kita nambah 3 orang nih, misalkan untuk manajer ya, kita punya manajer operasional dan lain-lain. Nah, ini akan jadi 408.000 gitu ya. Sementara kalau 5 orang dia akan eh, menjadi 680.000. Nanti tergantung nanti siapa berapa orang penggunanya nanti ya, berapa orang pengguna Odoo-nya nanti ketika kalian punya usaha gitu ya, misalkan yang bisa akses dan yang apa namanya yang melakukan operasional di Odoo-nya misalkan bagian operasional misalkan atau bagian produksi ya, mereka megang itu satu akun ya, kemudian bagian sales megang satu akun gitu ya. Post megang satu akun gitu ya, jadi tergantung jumlah usernya dari, dari harganya gitu ya. Artinya kalau misalnya perusahaan cukup besar, misalnya punya 100 karyawan, itu akan memakan biaya ya sekitar segini per bulan ya, 13.600.000 gitu ya. Jadi sistem ERP ini adalah salah satu sistem yang mahal ya, mahal untuk instalasinya ya, tapi kalian bisa melakukan itu dengan Odoo dengan cara yang sederhana gitu ya. Nah, mungkin SAP dia akan lebih mahal lagi gitu. Kayak gitu ya. Oke, terkait kemarin walkthrough, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya udah lihat kalian kalian udah apa namanya udah bikin videonya dan udah walkthrough juga. And that's good ya. Kalian bisa menjelaskan step by stepnya gitu ya. Nggak ada ya, aman ya. Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu kita akan praktik ya. Oke, jadi kita akan menginstal, kita kan udah menginstal beberapa nih ya, beberapa modul. Di sini ada penjualan, sales ya, ada stok, inventory, kemudian juga ada pembelian. Ini pakai bahasa Indonesia jadi agak aneh ya rasanya ya. Coba saya gunakan bahasa lain bisa nggak ya? Nah ini harusnya bisa ya. Oh, tapi saya hanya punya bahasa Indonesia. Kalau saya pengen bahasa Inggris, UK. Nah, ini boleh ya. Kalian kalau misalnya mau back ke dalam bahasa Inggris boleh. Oke, ganti ke English. Oke, setelah itu akan ganti. Nah, ini lebih familiar ya. Lebih familiar apa nama-nama modulnya gitu. Kemudian ada purchase, ada sales di situ, ada accounting ya. Dan kita harus beli beli apa namanya download satu modul lagi untuk manufacture. Oke. Nah, manufacture ini dia bukan hanya di perusahaan manufaktur ya, bahkan toko kue pun dia pakai manufacture. Oke, gimana ya caranya? Nah, manufacturing. Confirm ya. Oke. Nah, ini kalian pakai trial aja dulu nggak apa-apa ya. Kalau kalian bisa install di sistem kemarin silakan ya. Saya bisa, cuman repot harus masuk ke terminal. Itu yang bikin repot. Oke. Ya, ya silakan kalian dibuka untuk sistem Odoo-nya ya. Dan kalian install modul penting ini ya. Sales, accounting. Ini bisa disusun nggak ya? Harusnya bisa sih. Nah, gini ya. Oke, kita simpan modul utama di sini. Purchase dulu, baru nanti manufacture. Manufacture. Oke, kemudian nanti sales dan baru masuk accounting. Nah, inventory di tengah-tengah nih. Es, susah ya. Nah, oke, inventory harusnya di sini. Nah, oke. Ini ya, 5 modul yang penting. Purchase, inventory, manufacture, sales, dan accounting. Nanti kita akan walkthrough di sini ya, di 5 modul ini. Oke, untuk
apa namanya untuk praktik ya berdasarkan project. Oke. Jadi nanti kita akan em, apa namanya membuat simulasi lah ya, simulasi perusahaan. Ya di sini kita pakai eh, apa namanya case study itu yang toko kue aja lah ya, toko kue yang sederhana gitu ya. Jadi nanti kalian akan memahami integrasinya kan kalian udah paham gitu ya. Kemudian nanti bisa menggunakan kalau kalian perlu ya untuk bisnis kalian atau untuk apapun untuk perusahaan kalian terserah ya. Nanti eh, at least dari sini kalian ada gambaran mengenai ERP secara langsung dan praktikal gitu ya. Dan nanti gimana caranya kita bisa buat produk ya, kita bisa kelola stok, bisa beli bahan baku gitu ya, dan produksi kuenya itu gitu ya. Oke. Oke. eh di sini sebetulnya kan kita punya ini ya, punya kalau kita log out, oke, continue, no thanks. eh Ya, kita punya punya apa namanya user lah ya, satu user di sini ya, sebagai kita aja gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita buka modul purchase. Kita mau buka, kita mau buka toko kue misalkan ya, toko kue. Nah, kita akan misalkan apa namanya bisa membuat produk langsung ya di sini ya, produk. Nah, kita akan membuat produk di sini ya, buat apa namanya kategori produknya gitu ya. Misalkan di sini kita buat produk yang jadi nih, produk finished goods ya. Produk finished goods di sini produk. Nah, misalkan ini produknya adalah produk apa? Misalkan chocolate cake. Chocolate cake ya. Misalkan berapa? Satu loyang lah ya. Coklat cake satu loyang. Oke, di sini nanti akan terhubung dengan apa aja nih? Misalkan ini adalah goods ya tipenya ya. Kemudian order quantitiesnya, oke. Kemudian track inventory. Nah, ini nanti akan ada di inventory. Kita akan punya berapa quantity nih si apa namanya si coklat cake ini gitu ya. Oke, sales price ya dan lain-lain gitu. Oke, kemudian nanti di sini harusnya ada ini ya, sales, upsell, cross sales. Oke, price. Nah, oke, misalkan kita tambahkan price di sini ya. Misalkan apa coklat cake satu loyang misalkan sekitar 120.000 mungkin ya per unit. Oke, price type-nya ada fixed price. Oke, fix aja lah ya. Fixed price aja. Gitu. Kemudian kita save and close. Oke, ini per unit ya, per unit ya untuk price listnya. Minimum quantity, minimum quantity satu lah. Oke, kemudian di purchase. Nah, ini kalau misalkan si chocolate cake-nya ini dia perlu bahan-bahan baku gitu ya, bahan-bahan baku. Nah, ini nanti akan ada di purchase karena kita sudah install modul-modul itu, nanti dia akan ada di sini ya. Sales price, kemudian purchase, inventory accounting akan ada semuanya di sini gitu ya. Nah, misalkan kita general information, kita save dulu ya, kita save, ini save ya. Oke, kita punya produk di sini. Kita punya produk di sini, coklat cake satu loyang tambahan ya. Sorry kok price-nya satu ya. Oh di sini nih, price-nya harusnya di sini. 120.000. Oke. Kemudian cost-nya, nah nanti harusnya di sini ada bill of materialnya, baru kita bisa menentukan cost ya. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah itu kalau misalkan produknya langsung ya. Sekarang kita akan melakukan pembelian
Bahan baku. Pembelian bahan baku ya. Oke, vendornya siapa? Misalkan ini ngasal aja ya, misalkan Arif Rahman ya vendornya kita beli. Nanti kalau ada vendor reference, misalkan boleh ya IF 5007 misalkan ya. Order deadline-nya tanggal segini, accepted arrival-nya misalkan besok harus sudah nyampe misalkan ya. Oke, sorry. Nah, as confirmation, oke. Pengen berapa lama nih? Satu hari atau 2 hari sebelum apa namanya? eh, apa ke sampai barangnya gitu ya. Nah, 1 hari aja lah ya. Nah, kemudian kita tambah produknya nih. Mau beli apa dari si vendor? Ya, misalkan kita apa namanya? Kita misalkan beli produk oh ya. Nah, apa coklat cake ini yang udah jadi misalkan ya. Kuantitinya satu, harganya wait, harganya kok masih nol ya? Sebentar. Kita hapus dulu. Kita tambah section nih ya. Section ini untuk raw materials. Oke. Kemudian kita tambah produk. Nah, produknya di sini mungkin kita bisa tambahkan di sini ya. Search more. Oke. Nah, sih kan belum ada ya. Belum ada. Nah, kita akan nambahin produk di yang tadi di sini. Produk. Di setiap modul pasti ada ini. Ada produk raw materialnya di sini ya. Oke, new products. Misalkan raw materials untuk kue apa aja nih? Misalkan ada tepung, tepung 1 kilogram. Nah, misalkan kita cari gambar tepung. Nah, di sini ya buat menggambarkan ya, buat kita ada gambaran. Jadi ngeliat gambar kita udah tahu tuh bahwa itu tepung gitu loh. Nah, ini bisa ditambah di sini. Oke, misalkan kita eh, download image kok nggak ada ya? Save image in save image as downloads tepung medium. Oke. Nah, kita tambahkan gambar di sini ya, misalkan. Nah, sudah ada ya di situ gambar tepung ya. Gambar tepung udah ada di situ. Oke, 1 kilogram ya. Nanti di situ dia masuk modul sales juga masuk modul purchase bisa. Enggak, kalau sales enggak ya, karena dia kita pembelian aja. Kita jualnya coklat cake-nya, bukan tepungnya ya. Jadi masuknya ke purchase aja nanti ke pembelian di vendor. Gitu ya. Kemudian nanti ini bentuknya goods. Nah, misalkan harganya em, si tepung ini misalkan berapa ya harga tepung? Harga tepung 1 kilo 10 hingga 25 ribu. Kita pakai yang paling tinggi aja 25 ribu ya. Oke. Sales tax-nya berapa? PPN 12% ya. Sales tax ini nggak usah lah ya. Nanti kalau kita menjual baru. Tapi kalau misalkan purchase tax itu kayaknya udah include lah ya. Nanti tergantung kebijakannya. Kita pakai 0% aja dulu taxnya ya. Taxnya. Nah, ini bisa kalian tambahkan barcode juga ya, reference kategori. Ya, kategorinya kita masukkan mungkin goods ya, atau harusnya raw materials bisa ya. Oke, nah udah kan di sini ya, track inventory. Oke, track inventory nanti di situ akan update ketika kita sudah beli ya. Kita simpan nih si tepungnya. Oke, sudah tersimpan. Kita lihat di produk. Nah, dia ada ya tepung 1 kilogram di sini nih ya. Oke, tepung 1 kilogram. Kita tambahkan lagi apa namanya bahan untuk bikin eh, cake apalagi telur. Telur ya, telur misalkan berapa? Satu apa namanya satu rak gitu ya, satu rak lah ya. Satu rak telur satu rak ya, itu em, misalkan
Dia purchase aja juga ya, purchase juga. Oke, dan kita lihat lagi di sini goods, track inventory. Oke, kemudian harganya berapa ya? Telur satu rak. Nah, ya harga. Oke, harganya misalkan kita pakai 59.000 lah ya. Kita pakai 59.000. Oke, ini kita apa namanya? eh, pakainya purchase tax aja ya, purchase tax. Oke, kemudian kita simpan. Oke. Oh iya, kita belum pakai ini ya, gambar. Oke, kita pakai gambar dulu deh, biar menarik. Nah, misalkan ini ya, save image as, downloads, oke. Kemudian nanti akan di sini masukin gambar telurnya, tet. Nah, sudah kan? Nanti akan simpan lagi, kita simpan lagi. Oke. Nanti kita lihat produknya di sini sudah terupdate atau belum. Sudah ada telur ya di situ ya. Oke, di sini on hand-nya masih ada nol ya, karena kita belum beli nih. Kita belum beli produknya nih dari vendor ya. Ini kita seimbangin aja deh, pakai purchase tax juga deh kalau gitu. Non luxury good, non luxury good. Oke. Di sini nanti tergantung ininya ya, tergantung goods-nya sebetulnya ya. Ya kita asumsikan aja lah ya, pakai tax gitu. Karena 12% aja sih. Oke. Eh ya, kita lihat lagi ke produk lagi. Kira-kira apa lagi yang diperlukan ya? Misalkan kalau buat mau bikin coklat cake itu ada coklat bubuknya ya. Oke, coklat bubuknya misalkan berapa per kilo ya? 1 kilogram. Oke, itu goods, invoicing policy-nya dia ordered quantities. Oke, kemudian track inventory-nya nanti biar masuk ke inventory. Kemudian sales price-nya berapa nih coklat bubuk 1 kilogram ya? Coklat bubuk 1 kilogram. Bervariasi. Oke, kita apa namanya? Kita ambil aja yang ini ya. Apa namanya 50 ribuan lah ya. Yang agak berkualitas sedikit. Oke. Nah, oke, ini biarin aja semuanya. Oke, kita simpan. Set. Oke, coklat bubuknya. Gambarnya boleh juga nih. Kita masukkan ya. Cocoa, save image as, downloads, oke save, kemudian juga tambah ya, masukin gambar coklatnya di situ, kemudian save lagi. Oke, kita balik lagi ke produk masih ya. Nah, oke, kita udah punya banyak produk di sini. Coba yang kayu kita hapus dulu deh, biar tidak mengganggu ya. Delete. Oh, nggak bisa ya, karena ada yang sudah terkait. Ya, sudah terkait ya. How about achieving record instead? Oke, kita archive aja ya. Archive, oke. Setelah itu kita masuk lagi ke products. Nah, oke ya, kita udah fokus nih. Dan oke, perlu gula juga ya, gula ya. Gula, oke gula, order quantities, track inventory, harga gula berapa? Gula 1 kilogram harga. Nah, kita ambil gambar ini aja nih ya, gulaku ya. Gulaku save. Nah, kemudian di sini kita lihat AI 24.525.000 lah ya. Kita pakai harga tertinggi. Nah, produknya berkualitas misalkan ya. Nah, kemudian kita ambil gambar gulanya. Nah, sudah. Kemudian kita simpan, set. Nah, oke lah ya. Untuk raw materials kita cukup 4 aja karena ini produknya yang cukup sederhana. Ini kalau kalian misalkan pakai apa namanya bikin sepeda gitu kan itu kan banyak spare part gitu ya, atau bikin eh, apa motor gitu, rakitan motor itu kan banyak juga spare partnya gitu kan. Nah jadi ini makanya pakai contoh cake gitu ya, karena em,
apa bahannya bisa pakai yang paling sederhana. Meskipun nanti cake itu kan ada masih banyak lagi komponen-komponennya gitu ya. Tapi kita pakai bahan sederhana aja dulu gitu ya. Oke, nah baru nanti ketika apa namanya ketika kita lihat di sini di inventory ya. Oke, di inventory itu dia ini overview-nya ya. Penerimaan, order pengiriman, manufacturing. Ya, ini belum ada datanya ya. Oke, penerimaan order pengiriman. Oke. Nah, kita akan melihat di sini misalkan manager purchasing ya yang mengatur pembelian-pembelian nih. Nah, mereka akan menginput pembelian terbaru. Misalkan kita mau beli apa nih dari vendornya, misalkan harusnya kita tambah vendor juga di sini ya. Mana ya, mana di sini settings. Nah, kemudian di sini ada active user, vendor tuh mana ya? Saya lupa lagi. Oke, inventory. Oke, kita lakukan purchase aja. Kita pakai vendor yang ada ya. Oke, kita melakukan pembelian. Yang ini hapus aja dulu ya, biar nggak ke distract gitu loh. Bisa nggak ya? Oke, harus di cancel dulu, baru dihapus. Nah, oke. Kita ke purchase lagi. Ini juga hapus aja dulu, biar nggak pusing gitu ya. Masih clean gitu. Nah, purchase kita masih nol ya. Kita akan melakukan pembelian misalkan di Anang Permadi. Oke ya. Anang Permadi ini nanti kita order deadline-nya tanggal ya, sekarang kan tanggal 9 ya. Order eh yang order harus tanggal 10 misalkan ya. Tanggal 10 harus sudah di order nih. Terus nyampe-nya harus Jumat maksimal. Nggak boleh lewat gitu ya. Nanti tanya konfirmasinya nih 1 hari sebelum ini ya. Nah, delivernya ke siapa nih? Ke penerimaan misalkan ya. Ke penerimaan barang gitu ya. Nah, produk yang mau dibeli apa nih? Produk ya. Nah, kita kan punya beberapa produk nih ya. Coklat bubuk, gula, telur, sama tepung. Kita beli dulu coklat bubuknya. Misalkan keperluan coklat bubuk kita berapa? 200 enggak lah. Eh 100 kilo lah misalkan ya. 100 kilo. Oke. Oh, unit price-nya kok belum muncul ya? Padahal tadi udah di ini. Bentar ya. Price-nya ada kok. Oh, sorry. Ini kuantitinya 100. Oke. Kok nggak muncul ya ininya ya, harganya ya? Oke. Coba lihat produk lain ya. Gula juga sama nih, nggak ada harganya ya. Coba kita lihat dulu. Sales price purchase. Oke, ini harusnya diatur dulu ya. Misalkan ya Anang Permadi nih. eh Unit price-nya misalkan tadi berapa? 59.000. Oke, kuantitinya misalkan unit price, lead time. Oke, sebentar ya. Kenapa tidak terintegrasi ini ya? Purchase, oke. Coba kita lihat lagi. Non-luxury good, amount, oke. Unit price, wait. Harusnya dia
Langsung input di apa namanya di situ ya pengarah harganya gitu, prices. Oh, ini kali ya. Coba deh. Price. Oh iya, supaya fix price-nya tadi coklat bubuk itu berapa? 59.000 per unit. Save and close. Oke. Kemudian kita simpan dulu. Coba kita lihat di sini di products-nya coklat bubuk 59.000 kan. Oke, kemudian kita lihat purchase di sini. Coba replenish update quantity. Hmm, sebentar. Kuantitinya 100. Kok ini nggak, aduh, nggak ada ini ya, nggak otomatis. Oke, terus ya. Ada yang apa namanya? Ada yang bisa mungkin otomatis muncul harganya. Ada yang coba? Kemarin saya sama Pak, kayak gitu juga. Jadi saya tulis manual harganya. Iya iya. Tapi jadi tidak terintegrasi kalau kayak gitu ya. Tapi pas sales bisa Pak otomatis. Oh pas sales bisa ya? Oh ini sales price. Ini harusnya cost yang kita isi. Sorry. Ah pantesan. Ya yang kita isi harusnya di sini. 59.000 misalkan. Nah, cost kan biaya yang mau dikeluarkan si perusahaan gitu kok nggak bisa? Oh, gini maksudnya jangan pakai koma. Nah, oke. Kita lihat dulu produk. Oke. Coklat bubuk price sales price-nya. Oke, iya. Ya ini harusnya cost cost ya masuknya ya. Kita save sudah kan ya. Nah, coba kita lihat lagi di purchase. Kita hapus produk. Sorry. Nah, di sini ya udah ada ya 59.000. Kalau misalnya kita beli kuantitinya 100, nah jadi 5.900.000 kan? Oke. Oke, jadi kalian ubah yang tadi sales price-nya karena kita kan nggak akan ngejual coklat bubuknya secara mentah ya. Nah, ini juga gula juga nggak usah pakai sales price ya, tapi pakainya em, apa namanya ini ya cost ya biaya yang harus kita keluarkan buat bikin si cake-nya. Oke, simpan. Setelah itu kita perbaiki lagi yang lain ya. Apa namanya telur ya, telur 59.000 misalkan. Nah, ini dihapus aja karena kita nggak akan jual telur ya kecuali kalau kalian mau jual telur gitu ya atau toko sembako itu sales. Oke, simpan. Ini juga sama si tepung. Ini kalian harus sambil coba ya, sambil coba ya karena nanti ini akan jadi tugas. Kalau kalian sambil coba pasti lebih mudah. Save, oke, costnya. Nah, baru kita ke purchase lagi. Nah, baru kita melakukan pembelian nih ya. Oke, coklat bubuk misalkan 100 kilogram kebanyak banyak banget ya. Jangan deh, 50 aja deh. 50 kilogram ya. Em, terus kita mau beli lagi misalkan gula. Oke, gula berapa kilo nih biasanya kalau buat kue? Ada yang jualan kue mungkin? Harum, Pak. Ya? Harum jualan kue, Pak.
Oh iya, biasanya beli berapa ya buat apa buat bikin kue? Beli berapa banyak gula gitu? Biasanya mungkin kalau buat sekali produksi 2 kilo mungkin. Oh, sekali produksi itu buat satu produk ya? Ya cuma buat beberapa pack gitu. Oke, oke, oke. Kita asumsikan ini buat buat jangka panjang lah ya gitu ya. Oke, kita beli 50 kilo misalkan ya. 50 kilo gula, kemudian kita beli telurnya misalkan ya berapa rek misalkan kita beli 10 rek aja deh ya telurnya. Beli 10 rek. Oke, kemudian setelah itu tepung kita beli misalkan 20 bentar, bentar. Dikit amat ya. 30 lah, 30 kilogram. Ini gulanya kita kurangi aja deh, misalkan 25 gitu ya. 25. Coklat bubuknya juga dikurangi aja, mungkin sama 25 ya. Nah, oke ya. Jadi order kita terhadap vendor Anang Permadi ya dengan kode quotationnya P0003 dan apa order deadline-nya tanggal 10 Desember gitu ya. Dan nyampainya jangan tanggal 10 juga harusnya ini ya, Jumat. Nyampainya tanggal 12, expect-nya gitu ya. Oke, kita order dulu nih ya buat segini dan ini include tax ya, termasuk pajak. Jadi itu udah dihitungin tuh ya. Udah dihitungin kita apa kita kirim RFQ-nya, request for quotation-nya ya. Oke. Dikirim ke siapa? Si Anang Permadi gitu ya. Nanti emailnya dikirim gitu. Nanti akan di send. Misalkan pakai ini ya lah ya, apa namanya pakai email saya nih, si Arif Rahman. Nanti akan ada di apa namanya di Gmailnya. Kita kirim, oke ya. Nah nanti kita cek Gmail nih ya. Ini buat lihat aja integrasinya ya. Nah di sini ada nih order. Nah, kayak gini ya. Pesanan jatuh tempo pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2025. Berikut lampiran. Bila Anda memiliki pertanyaan apapun, jangan ragu menghubungi kami. Nah, nanti akan ada di sini eh apa RFQ-nya. Oh, oke. Ya, ini apa namanya? Ini permintaan penawaran ya. Permintaan yang masuk ke si Anang Permadi gitu ya. Oke, nanti kalian bisa tambah logo juga nih kalau misalnya perusahaan ya. Oke, kalau gitu udah oke. Kita tutup ya. Nah, oke. Kalau misalkan si apa namanya si bagian purchase ini dia udah confirm order ya, maka dia akan confirm order. Dia akan order karena udah dikirim kan tadi ya request for quotation-nya gitu. Artinya dia udah confirm order ya. Nah, kalau misalkan dia udah nerima barang ya, udah nerima barang, nah dia eh, apa namanya bisa klik yang receive ya. Sudah diterima barangnya. Oke, atau mau di ini dulu billnya gitu ya. Kalau misalkan ada gitu. Ini mah nanti kalau misalkan penjualan lah ya. Oke, ini kalau print dia tampilannya seperti ini ya. Jadi memang kalau dibutuhkan untuk ya ini ya, untuk invoice-nya gitu. Oke, alamat pengiriman Cybrok Indonesia dari Anang Permadi gitu ya. Pembelinya saya gitu ya. Tanggal pemesanan tanggal 9, kedatangan tanggal 12 gitu ya. Total 3,8 juta. Nah, mantap lah ya udah seperti itu. Dan kita terima ya barangnya, receive, oke. Nah, nanti yang validasi ini adalah eh apa namanya? em, manager ya. Nah, nanti ini operation type-nya siapa nih yang apa namanya? Yang melakukan tadi, melakukan confirm tadi ya. Nah, maka nanti si manajer ini akan cek lagi ya untuk validate apakah betul ininya kuantitinya sudah masuk semua ya. Kalau sudah masuk semua artinya kita tinggal validate. Oke, oke validasi gitu ya. Setelah divalidasi kita akan print keterangannya untuk dokumentasi gitu. Nah, ini ada ya.
Di sini delivery slip. Nah, ini delivery slip ini adalah penerimaan barang kalau misalnya barangnya udah nyampe gitu ya. Tanggal pengiriman tanggal 9. Nah, berarti lebih cepat dari yang diekspektasikan gitu. Nah, kalau misalnya ada return bisa juga nih, ada yang salah nih sama barangnya mau di return atau kebanyakan. Nah, mau di return tepung mau di return berapa gitu misalkan ya. Itu bisa juga ya. Oke, jadi untuk apa namanya? Untuk purchase ini tampilannya seperti ini ya. Nanti kalian boleh sambil di screenshot. Mentega, Pak. Oh iya, mentega juga salah satunya ya. Salah satu apa namanya? Salah satu bahannya gitu ya. Oke, tapi kita buat sederhana aja dulu gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lihat di sini. Karena kita sudah beli ya bahan bakunya di modul purchase ya. Si tim dari purchase ini udah beli. Oke, kita masuk ke tim inventory nih. Kita sebagai manager atau director kita bisa lihat semuanya nih. Ini si tim inventory udah sampai mana pekerjaannya gitu. Si tim purchase udah sampai mana pekerjaannya gitu ya. Nah, kita lihat di sini produk. Nah, kita lihat di sini on hand-nya berubah ya. Di sini ada 25 kilo ya, coklat bubuk, gula punya 25 kilo, telur punya 10 kilo, 10 rak ya. Kemudian tepung punya 30 kilo. Nah, kita udah punya raw materials-nya gitu ya di sini. Kalau di sini overview-nya ini nggak belum terlalu ini ya, jadi belum bisa menampilkan dashboard gitu. Nah, nanti di sini ada data-datanya nih ya, ada data-data apa namanya delivery dan lain-lain gitu ya. Receipt, nah yang tadi Anang Permadi ini tersimpan semua di modul inventory. Jadi manajer inventory bisa lihat ya, physical inventory. Nah ini physical inventory. Oke, kemudian juga yang scrap, scrap itu barang yang dia itu gagal ya, gagal. Itu reporting kita lihat stok di sini. Nah ini ada ini ya, ada apa namanya, em, ada keterangannya gitu. Oke. Reporting configurations, warehouse. Oke, warehouse-nya kita bisa tambah ya, bisa uh, beberapa warehouses di sini. Oke, itu yang ada di modul inventory ya. Jadi nanti akan terupdate di situ si products-nya ya akan terupdate ya jumlah produknya. Nah, nanti kalian tunjukkan juga bagian itu ya. Nah, baru nanti kita akan bikin kuenya di manufacture ya. Di manufacture kita akan bikin kuenya gitu ya. Oke, kita akan membuat new ya. Produknya misalkan chocolate cake ya. Oke, tadi kita sudah input chocolate cake gitu ya. Kita mau bikin berapa chocolate cake? 10 nah ya, 10 chocolate cake. Oke. Eh, Kemudian kita akan lihat apa namanya? Wait. Nah, kemudian kita akan lihat bahannya ya. Oke. Oh, sorry. Nah, chocolate cake. Oh, sorry, Bu. Belum belum ini ya, belum. Oke, kita ulang lagi ya. Chocolate cake satu loyang. Oke, jangan dulu diproduce. Kita bikin 10. Schedule date-nya misalkan tanggal 10 aja deh. Kita melaksanakannya gitu ya. Em, nah, kita bikin bomnya ya. Atau bill of materials-nya. Jadi nanti ketika kalian mau bikin produk ya, chocolate cake misalkan kalian tidak perlu add lagi secara manual gitu. Karena di sini udah ada bill of materials atau bomnya ya. Bomnya gitu. Misalkan kita lihat di sini eh, bahannya adalah coklat bubuk misalkan ya. Oke, coklat bubuknya 1 kilo misalkan untuk bikin 10 ya. Kemudian gulanya 1 kilo misalkan. Dan kemudian juga telurnya satu rek atau setengah ya, setengah lah ya, setengah rek lah ya. Ini harus ada pengetahuan ini juga sih. Cuman
Nah, kita kira-kira aja dulu ya. Tepung 1 kilogram. Oke ya, kita save. Ini bills of materialsnya ya dalam. Oh, ini dalam quantity satu ya. Harusnya lebih sedikit. Ini kita dalam quantity 10 aja deh. Ya, 10 10 coklat cake. 10 loyang. Cukup nggak ya? Cukup kali ya. Apa namanya? Coklat bubuk 1 kilo. Tepung kali ya. Tepung harus lebih banyak kali ya. Misalkan eh 5 atau 8 kilogram lah ya. Oke. Kita save di situ, kita udah punya bill of materialsnya, punya coklat cake ya. Punya coklat cake, kita udah punya bill of materials. Oke, ya. Ini yang digunakan 8 kilogram tepung, kemudian setengah rack telur, 1 kilogram gula, 1 kilogram coklat bubuk. Oke ya. Setelah itu kita akan confirm untuk di manufacture, untuk dibuat. Ya, oke. Kita udah dapat nih kodenya, kode manufacturing ordernya udah dapat. Oke. Nah, nanti tim produksi, ya, tim produksi atau tim pembuat kue akan memproduksi produce all ya. Kuantitinya kita misalkan si tim produksi baru bisa memproduksi eh, tiga tiga quantity lah ya. Oke, kita start gitu ya. Oke. Nah, kita baru bikin ya. Kita lihat di sini check availability. Nah, ada 3 dari 10 ya, 3 dari 10 yang sudah di apa namanya diproduksi. Nah, kita lihat di sini tuh produce-nya. Nah, oke, nanti akan kelihatan di sini ya, kelihatan di sini. Oke, nah sekarang kita lihat bagian produk ya. Kita lihat di inventory. Nah, ini masih 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 normal ya, masih apa namanya masih sama gitu ya, masih belum digunakan. Oke. Tadi yang mana yang ini ya? In progress. Oke, kita produce misalkan produce. Oke. Create back order if you expect to process remaining products later. Do not create back order if you will not process the remaining products. Oke. Kita bikin apa namanya back order kalau misalkan prosesnya apa namanya akan ditunda gitu ya atau dikerjakan di lain waktu gitu ya. Kalau kita, misalkan kita tidak apa namanya tidak tidak akan proses remaining productsnya hari ini, itu tidak perlu di create back order gitu ya. Ya kita create aja back order ya. Oke, nah di sini kita lihat ya kalau eh, ini kuantitinya tinggal 7 lagi ya, berarti 3 sudah diproduksi. Kita lihat di products. Nah, kita lihat di sini coklat cake-nya dia sudah ada 3 ya on hand. On hand-nya udah ada 3 nih. Si coklat cake-nya karena kita udah buat tadi, udah manufacture gitu ya. Dan telurnya berkurang nih. Ya, telurnya berkurang. Kemudian juga coklat bubuknya dia berkurang ya on hand-nya. Kemudian gulanya berkurang dan juga ininya berkurang tepungnya. Kenapa enggak rata? Tadi kan rata. Nah, karena kan yang produksi baru 3 ya, baru 3 yang diproduksi, makanya dia tidak merata gitu. Oke, nah kita manufacture lagi, kita lihat lagi yang belum selesai ini ya, kita produce all aja, bikin semuanya. Oke, selesai kan? Udah selesai nih. Nah, nanti di products, di inventory dia ada produk lagi ya, ada tambahan. Nah, coklat cake-nya sekarang kita punya 10 on hand. Oke, kemudian kita berkurang eh, rack-nya satu telurnya setengah rack gitu ya. Terus coklat bubuknya berkurang 1 kilo, gulanya juga 1 kilo dan tepungnya berkurang 8 kilo. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika melihat produk nanti akan seperti eh, berikut gitu. Oke, karena kita sudah punya coklat cake yang 10 itu, maka nanti kita akan buat sales ya. Ada yang mau beli nih apa namanya produk kita. Nah, ya kita customernya tambah aja nih Muhammad Zaki Arif misalkan ya. Orang lah ya customernya gitu. Dia mau coklat cake misalkan
eh 5 ya, 5 banyaknya 5 gitu ya. Nah, berarti kan 666.000 ya ditambah tax gitu ya. Price listnya oke. Expirations-nya oke. Nah, terms-nya misalkan berapa hari nih pembayarannya dikasih waktu nyicilnya gitu ya. Nah, kalau misalkan immediate payment ya berarti immediate payment langsung dibayar gitu kan. Oke, setelah itu kita send ya, eh, kita kirim ke si Muhammad Zaki Arif ini ya. Send, oke, kita send. Nah, kita lihat Arif Rahman juga ya, karena nyambung ke eh, Gmail saya. Nanti kita lihat invoice-nya. Oke, kita lihat invoice-nya. Nah, masuk ya di sini ya. Nah, oke. Nah, di sini ada ya invoice-nya nih. Ya, jadi 5 unit chocolate cake satu loyang itu harganya 666.000 ya. Dengan pajak 12%. Kuantitasnya 5, oke. Tanggal penawarnya tanggal 9. Kadaluarsanya oh, terlalu lama ini ya. Harusnya kadaluarsanya mungkin 1 hari aja cukup ya. 1 hari aja cukup. Nah, nanti akan muncul seperti itu. Setelah itu kalau misalkan udah dikirim, kita confirm. Ya, baru kita create invoice. Kita bikin invoice-nya reguler aja ya, karena dia tidak ada DP. Ya, create draft. Oke, setelah create draft, oke. Kita punya customer invoice di sini 600.000 ya. Nanti kalau misalkan ada yang lain juga si Muhammad Zaki Arif ini pesannya nanti ada di sini ya. Kita confirm, oke. Setelah itu em, apa namanya? Kalau si eh coba sebentar ya. Ini harusnya sama aja kayak yang tadi ya. Oh, ini masih penawaran. Oke, sorry, ini masih penawaran dan ini invoice nih. Oke, kita kirim lagi ya. Arif Rahman. By email, by post bisa ya. Kita kirim lagi. Set. Nah, baru masuk ke sini nih. Baru masuk ke sini. Nah, kita dapat invoice di sini. Nah, ya. Jadi ini eh, tanggal jatuh temponya ya. Kemudian pajak 12%, total segini yang harus dibayar. Oke. Nah, kalau misalkan si Arif udah bayar, maka dia akan pay. Nah, pay-nya masuknya nanti jurnal apa? Apakah nanti lewat transfer bank atau cash? Nanti di sini bisa dibuat ya sebetulnya ya. Nah, bisa dibuat di sini apa namanya jurnal untuk penerimaan account-nya nanti di accounting itu ya. Manual payment, oke. Kita anggap itu payment date-nya segini, memonya ini, oke. Kita create payment. Oke. Nah, kalau sudah dibayar akan ada tanda seperti ini ya, in payment dalam pembayaran. Oke. Ya, there payment in progress, make sure you don't pay twice. Oke. Oke, ini ada apa namanya? Payment ya di sini. Oke, kemudian kita akan wait sebentar. In payment. Oke, ini jadi dua tuh. Sorry. Ini harusnya dihapus satu nih. Delete. Oke, baru kita ke sini in process ya. Nah, baru setelah di pay kalau misalnya udah 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 dilihat nih banknya ada transferan ya. Nah, maka kita akan validasi sebagai manajer ya. Kita akan validasi oke sudah masuk pembayaran ya. Nah, setelah itu nanti akan kelihatan di sini ya salesnya. Nah, di sini Muhammad Zaki Arif ya ada riwayat sales ya delivery satu oke kita antarkan ya validate kalau sudah diantarkan ya kita bisa track juga move-nya nih udah sampai mana ya oke dan kemudian invoice-nya sudah di-create juga kan sudah. Nah, nanti apa namanya kita lihat di sini di produk ya.
Oh, sorry. Bukan di sales, harusnya di purchase ya, atau di inventory. Products. Nah, kita lihat on hand-nya tinggal 5. Karena ada yang beli ya. Karena ada yang beli, on hand-nya tinggal 5. Nah, nanti kita harus buru-buru buat lagi tuh, manufacture lagi. Manufacture lagi kan, supaya tidak habis. Nah, kita lihat accounting di sini ya, untuk apa namanya, pembelian di sini ya. Bentar. Payments. Nah, di sini ada payments kan ya. Ini paid, artinya udah dibayar nih. Ya, paid nanti masuk ke dalam apa namanya, data di accounting gitu ya, di accounting. Nah, nanti ini udah enak banget ini ya, apa namanya, balance sheet-nya. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja balance sheet-nya. Jadi nanti bisa di download PDF atau XLS juga. Kemudian juga kalian bisa melihat ini, apa namanya, profit and loss. Nah, misalkan kayak gini ya. Revenue-nya 950.000, nih profitnya berapa gitu. Nanti akan terhubung gitu istilahnya ya. Kayak gitu. Budgetnya kayak nanti bisa dibuat juga ya. Ini di modul accounting, cash flow statement dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat juga ya. Oke. Payments, products. Oke, oke gitu ya. Nanti akan ada di modul accounting itu. Nah, akhirnya kita punya eh, sales eh, sales satu produk ya, untuk coklat cake satu loyang. Gitu ya. Oke. Halo guys, masih ada di sana? Ada, Pak. Oke, masih ada di sana ya. Oke. Nah, nanti tugas kalian 1 hour ke depan gitu ya. Kalian silahkan praktikkan juga ya, untuk apa namanya, untuk Odoo yang tadi sudah saya sampaikan ya, integrasi antara modul purchase, inventory, manufacture dan sales ya. Kalian dan accounting ya. Accounting kayaknya harus beberapa produk, apa namanya, datanya harus banyak dulu ya. Ini kan karena baru satu aja yang melakukan purchasing dan sales gitu ya. Jadi belum terrecord di dalam accountingnya gitu ya. Jadi mungkin fokusnya adalah purchase, inventory, manufacture, dan sales dulu gitu ya. Gimana cara kalian buat bill of materials gitu ya. Gimana cara kalian membuat products, membeli products gitu ya. Kemudian menjualnya gitu ya, di dalam sistem gitu ya. Dan ini eh, menurut saya cukup apa ya, cukup mudah ya, cukup mudah karena bahan, apa namanya, bahannya juga tidak terlalu complicated ya. Barangnya kita ngerti apa yang eh, harus dibuat gitu ya. Nah, jadi kalian silahkan buat seperti ini ya. Nanti yang akan di screenshot oleh kalian adalah beberapa ya. Yang pertama tadi ini produknya ya. Products di awalnya berapa nih, sebelum sebelum apa, manufacture ya. Ini di screenshot ya, sebelum manufacture. Nanti kalian berikan penjelasan di Word ya. Berikan penjelasan ini adalah kondisi sebelum pembelian gitu misalkan ya. Sebentar ya. Let me share with you desktop. Nah, misalkan gini ya, yang coklat bubuk. Oke. Purchase di sini ya. Kalian screenshot. Oke, setelah itu kalian tarik ke sini. Nah ya, kalian tulis di sini, eh, ya pakai bahasa yang agak oke lah ya, jangan kayak contoh gini ya, misalkan ini adalah tampilan inventory dan produk sebelum setelah apa namanya, sebelum pembelian dari vendor misalkan ya, dari vendor. Nah, di sini misalkan sebelum pembelian kan harusnya nol di sini ya. Nol, on handnya nol, ininya nol, semuanya nol gitu ya.
Nah, nanti ketika misalkan udah beli dari vendor, nah kalian screenshot lagi di sini. Nah, ini adalah tampilan nah, setelah pembelian. Pembelian. Nanti dikasih reasoning kenapa pembeliannya, kenapa jumlah pembeliannya sekian, pembelian sekian, dan apa rasionalisasinya, gitu ya. Eh, apakah keuangan memungkinkan gitu ya untuk apa namanya kuantiti sekian gitu. Ya oke, nanti silakan kalian buat dulu itu ya, buat dulu itu ya. Nanti di screenshot semuanya. Ya misalkan ini misalkan ke inventory atau ke manufacture. Nah, kalian buat bom. Nah, bomnya nanti kalian apa namanya? eh buat gitu ya. Misalnya satu coklat satu cake. Nah, ini kan udah ada bomnya jadi dia otomatis nih ya, udah ada bomnya tadi udah kita buat, dia otomatis eh bisa nih, screenshot lagi terus kemudian di tarik lagi ke sini jelasin lagi itu maksudnya apa gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalian lebih paham lah ya untuk apa namanya untuk membuat project ini gitu. Nanti di sini nama dan lain-lain. Oke, eh mungkin itu ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti 1 jam ke depan kalian mengerjakan itu ya. Harusnya kalian tadi sambil sambil praktek juga. Produknya silahkan kalian bebas pilih. Mau cake lagi boleh, mau produk yang lain boleh gitu ya. Yang penting tunjukkan integrasinya gitu ya. Dan kasih deskripsi di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dikumpulin kemana, Pak? Oke, dikumpulinnya di PJ ya. Dikumpulnya di PJ, nanti PJ akan akan compile di G Drive, oke? Di G Drive ya. Jadi paling lambat sampai jam 1. Bisa ya? Sampai jam 1 siang ini. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, karena Maaf, ya, maaf Pak, berarti yang dikumpulin eh, Word-nya itu ya Pak? iya Word-nya aja. Ah, iya Pak. Word-nya aja ya. Oke. Kalau bisa produknya beda-beda ya. Kalian sesuai preferensi masing-masing aja. Gitu produknya berbeda, yang sederhana aja produknya gitu. Cuman unik gitu ya, unik kayak misalkan tadi kan udah coklat cake. Nah, kalian mungkin bisa bikin apa gitu ya. Apa kayak minuman air mineral gitu ya. Misalkan perlu botol dan lain-lain itu bisa juga atau bikin apa gitu, bikin sendal gitu ya apa yang kalian perlukan gitu dan rasionalisasinya kayak gimana. Oke. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke, nanti Taki dan siapa siapa PJ-nya bantu untuk compile ya. Daniel, silakan Daniel. Izin nanya Pak, itu kan tadi di manufacturing tuh kalau misalnya kue kan ada bahan-bahannya. Kalau Hmm. misalnya jualannya kayak barang jadi gitu, ya, misalnya kayak pancingan gitu, itu kan berarti kan nggak butuh kayak bahan-bahannya, tapi mesan ke vendor gitu Pak. Itu nanti di manufacturing tetap masuk apa gimana Pak? Oh, kalau itu langsung barang jadi. Jatuhnya kita beli 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 dari vendor, kita langsung jual lagi ke eh, kita langsung jual lagi ke ended customer gitu. Ya, jadi kalau bisa kalian buat produknya itu yang bisa di manufacture atau yang bisa diproduksi ya. Jadi jangan yang langsung dijual. Oke? Oke, makasih Pak. Oke, ya sama-sama ya. Banyak kok minuman, makanan gitu ya. Apalagi kayak barang-barang kecil gitu ya, yang kayak misalkan kalian buat apa ya? Buat casing terlalu susah ya. Yang gampang-gampang aja lah pokoknya ya, yang sederhana yang bisa kalian jangkau caranya gitu ya. Nah, nanti kalian baru di situ tuh bisa mainin ChatGPT tuh ya. Cari cara buat apa gitu, produk apa yang sederhana gitu ya, materialnya apa aja, set 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 gitu ya. Nanti masukin foto-fotonya kayak tadi. Apa namanya? Oh iya, quotation sama invoice masukin ya, ya, masukin ke screenshot maksudnya di dokumen. Ya, jadi nanti kalian kirim aja ke email kalian. Nah, kalian apa lihat di situ nanti screenshot si invoice-nya, si RFQ-nya dan lain-lain. Oke? Alright guys, ada yang mau tanyain lagi?
Cukup ya? Pak, Pak, Iya, silakan. ya Pak, izin tanya Pak. Mm-mm. Jadi kan ini kalau di satu database itu kan tadi produknya nggak bisa dihapus ya Pak kalau udah dibuat. Berarti kita bikin database baru untuk tugas ini atau gimana Pak? Produknya nggak bisa dihapus. Maksudnya produk yang udah Produk kalian yang udah kerjakan. terbuat tadi seperti apa Oh tepung iya, gitu. di Itu nggak archive aja, di archive. oh gitu. Di archive aja kayak tadi saya archive. Nanti dia akan hilang gitu ya. Makasih Pak. Ada lagi? Pak izin Pak, Mhm. apakah deadline-nya boleh diperpanjang Pak sampai jam 2 Pak? Terlalu berat ya? Oke. Oke, nggak apa-apa deh sampai jam 2 ya. Saya tunggu ya. Eh, karena kalian kan mau berkreasi juga ya. Takutnya pengen yang serius nih, apa yang materialnya banyak gitu ya, nggak apa-apa ya. Oke, semakin kompleks apa namanya? Semakin bagus lah nilainya nanti saya akan kasih gitu ya. Oke, sampai jam 2 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Arum ya. Oke, eh ya, begitu. Eh, Barangkali ya masih ada waktu 1 jam kalian buat mengerjakan. Silakan dimanfaatkan waktunya. Jadi kenapa deadline-nya tidak malam aja, Pak? Gitu. Nanti apa namanya sisa waktu 1 jamnya nanti kalian nggak gunakan untuk mengerjakan gitu ya. Jadi makanya ada spare waktu 1 jam itu untuk kalian mengerjakan gitu. Ya, oke. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk hari ini. Semoga tugasnya lancar dan saya tunggu apa namanya kreativitas kalian ya dalam membuat produk gitu ya, dalam membuat flow ya dari pembelian sampai penjualan dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan ya. Oke, ada lagi, Azka? Kenapa? Bapak maaf, sepertinya teman saya ada yang mengalami kendala jadi error gitu Pak di UDO-nya. Ada yang bilang Hmm. gitu. Kemungkinan takutnya nggak keburu di jam 2 itu Pak. Bagaimana ya Pak? Errornya di pas pendaftaran akun trial ya. Eh, Akun trial sih harusnya nggak error ya. Kalau misalkan bisa dia harusnya bisa aja. Kalau misalkan akun community baru dia dalam proses instalasi agak sulit. katanya sih nge-crash pas yang di manufacturing ya Pak. Kenapa? Crash error gitu tampilan yang di yang manufacturing. Oh, error ya. Iya. Pakai pakai browser apa? Chrome. Eh, tahu Pak, teman saya itu Pak. Oh iya, kalau bisa browsernya pakai Google Chrome ya. Relatif stabil itu kalau Google Chrome ya. Jadi apa namanya? Jadi harusnya aman gitu ya. Nah, kalau misalkan ada crash lagi, mungkin nanti coba apa namanya? Nanti coba dikomunikasikan ya apa yang crashnya gitu. Dan coba di platform lain atau device lain ya. Kayaknya bisa gitu. Kayaknya di handphone pun bahkan bisa ya. Oke, jadi kalau misalkan nggak bisa di laptop, nggak bisa di tablet, bisa di handphone, itu nggak apa-apa saya terima juga ya. Yang penting kalian work on it gitu ya. Oke? Baik Pak, berarti tetap ya Pak jam 2 ya Pak. Deadline. Ya, tetap jam 2 ya. Oke? Baik, terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Supaya waktunya tidak semakin apa melebar ya. Jadi saya tutup dulu ya sampai sekarang. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Pak, wabarakatuh. terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Sama.